Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu Ibu Susilawati MPD. Salah satu kondisi atau perilaku abnormal adalah histeria. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang histeria. Histeria dulu adalah gangguan mental yang berdiri secara sendiri. Namun, sekarang ini histeria adalah salah satu gejala yang ditimbulkan oleh gangguan mental lainnya. Histeria bisa dialami oleh banyak orang dalam waktu dan tempat yang sama dan dikenal sebagai fenomena mass histeria. Saat mengalami histeria, seseorang bisa saja menjadi mudah marah dan gelisah. Secara ilmiah, kondisi ini dikenal sebagai mass histeria. Mass histeria merupakan kejadian histeria yang dialami banyak orang di waktu dan tempat yang sama. Histeria saat ini dikenal sebagai gangguan mental gejala somatik. Akan tetapi, dulunya histeria merupakan salah satu gangguan mental yang berdiri sendiri. Histeria adalah gejala psikosomatis. Histeria disebabkan oleh gangguan psikologis sehingga membuat seseorang mudah kesal. Histeria adalah gangguan mental yang merujuk pada gejala-gejala psikosomatik atau kemunculan gangguan-gangguan fisik yang disebabkan oleh psikologis dan bukan kondisi medis tertentu. Gejala-gejala fisik tersebut bukanlah hasil rekayasa atau kebohongan dari penderita, tetapi merupakan sesuatu yang memang dipercayai oleh penderita dan termanifestasi dalam bentuk gangguan-gangguan fisik, seperti sakit perut, sakit kepala, dan sebagainya. Meskipun demikian, histeria juga merupakan istilah untuk mendeskripsikan suatu emosi atau perilaku yang berlebih dan tidak dapat dikendalikan. Biasanya, histeria cenderung lebih banyak dialami oleh wanita dibanding pria. Sekarang ini, histeria bukan lagi gangguan mental yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gejala dari diagnosis gangguan mental lain seperti gangguan somatik, gangguan konversi, gangguan kepribadian histrionik, dan sebagainya. Histeria umumnya ditandai dengan adanya gangguan fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Ciri khas utama dari gejala histeria umumnya adalah kecemasan, halusinasi, dan kelumpuhan. Akan tetapi, masih ada gejala-gejala lain dari histeria seperti pingsan, sesak nafas, mudah kesal, insomnia, kegelisahan, dan berperilaku cabul. Bagaimana dengan mass histeria atau kesurupan massal? Suatu kejadian baru bisa dinyatakan sebagai mass histeria ketika sudah memenuhi poin-poin di bawah ini. Yang pertama, muncul bukan karena provokasi atau hasutan dari kelompok dengan tujuan tertentu. Yang kedua, bukan merupakan aktivitas yang diikuti dan disepakati bersama. Yang ketiga, mempengaruhi orang yang secara normal tidak akan berperilaku demikian. Yang keempat, orang-orang yang mengalami mass histeria tidak saling mengenal dan bukan berasal dari satu komunitas yang sama. Yang terakhir, gangguan perilaku yang merebak pada banyak orang dan tidak disebabkan oleh penyakit fisik tertentu. Fenomena mass histeria berbeda dengan fenomena kepanikan moral yang merujuk pada sekumpulan orang yang stres karena suatu kejadian yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan, seperti kejadian bencana alam yang dilebih-lebihkan. Berbagai jenis mass histeria. Mass motor histeria menyebabkan penderitanya mengalami kejang-kejang. Anda mungkin hanya mengenal mass histeria sebagai satu fenomena, tetapi sebenarnya mass histeria terdiri dari dua jenis, yaitu mass anxiety histeria dan mass motor histeria. Yang membedakan keduanya hanyalah manifestasi dari
histeria yang dialami oleh para penderita. Pada mass anxiety hysteria, penderita akan merasakan gejala fisik bersamaan dengan kemunculan dari adanya kecemasan. Gejala fisik yang bisa dialami oleh penderita mass anxiety hysteria adalah sakit kepala, sakit perut, mual, detak jantung yang cepat, pusing, hiperventilasi, sesak dada, dan pingsan. Berbeda dengan mass anxiety hysteria, mass motor hysteria memiliki histeria yang termanifestasi dalam bentuk kejang-kejang, kelumpuhan, dan berbagai gejala lain yang mempengaruhi fungsi motorik seseorang. Ya, itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.